Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji 1, yang terhormat dosen penguji 2, dan yang terhormat dosen pembimbing saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Biologi SMA atau MA berbasis riset berbentuk infografis. Potensi uji ekstrak buah nanas terhadap mortalitas kutu rambut, Pediculus humanus capitis. Sebelum itu, perkenalkan saya Nabila Pundari dengan NIM 193020711 dari Pendidikan Biologi Winradevata Palembang. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Langsung saja, pada bagian pendahuluan penelitian dalam penulisan proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu Pediculus humanus capitis atau yang biasa kita kenal dengan kutu rambut ini merupakan serangga parasit yang menggantungkan hidupnya itu dengan cara menghisap darah kepala manusia dan dapat menular dengan cara kontak fisik. Nah, serangan Pediculus humanus capitis ini merupakan salah satu masalah utama kesehatan di dunia yang dapat terjadi pada semua kalangan, dari semua kelompok umur, ras, dan jenis kelamin. Menurut Yuni dan kawan-kawan 2016, prevalensi kutu rambut di beberapa negara ini masih cukup tinggi. Penderita pediculosis capitis di Yordania itu sekitar 26,6% anak SD. Nah, tidak jauh berbeda dengan Malaysia, prevalensi pediculosis capitis ini pada suku India sekitar 28,3%, dan Melayu 18,9%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan suku Cina yaitu 4,6%. Nah, infeksi kutu rambut di Bangkok Timur rata-rata 23,32%, lebih banyak pada perempuan yaitu 47,12%, sedangkan laki-laki 0%. Nah, di Indonesia belum ditemukan angka kejadian pediculosis secara umum. Banyak cara yang dapat digunakan untuk mengatasi pediculosis capitis ini, seperti menggunakan sisir kutu dan mencukur rambut hingga habis. Nah, tanpa memperdulikan prinsip-prinsip keamanan, sebagian besar masyarakat Indonesia itu mengatasi kutu rambut ini dengan racun serangga atau obat anti kutu. Nah, penggunaan insektisida kimia ini dipercaya dapat dengan cepat membasmi vektor penyakit, tetapi memiliki dampak buruk bagi kesehatan jika digunakan secara berlebihan. Nah, beberapa produk insektisida diantaranya mengandung lindane, permetrin, dan DDT yang bersifat toksik bagi tubuh dan tidak mudah terurai oleh lingkungan. Menurut WHO, World Health Organization, sebanyak 44.000 sampai 2 juta orang setiap tahunnya itu mengalami keracunan yang disebabkan oleh insektisida kimia. Untuk itu, kita dapat menggunakan obat tradisional. Nah, salah satu tumbuhan yang digunakan sebagai bahan obat tradisional adalah buah nanas atau Ananas commosus. Nah, bagian tanaman nanas yang paling banyak digunakan adalah buahnya yang secara empiris digunakan untuk demam, sembelit, dan sebagai antihelmintik. Nah, nanas juga memiliki kandungan khusus yang berfungsi untuk memecah protein membran sel bakteri dan kemampuan mendenaturasi protein sel bakteri berupa senyawa bromelin dan senyawa dari fenol. Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, hal yang sangat berperan penting yaitu perkembangan teknologi dan komunikasi yang pesat, terkhusus di dunia pendidikan. Nah, penggunaan teknologi dalam pembelajaran sudah mulai banyak digunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Salah satu penggunaan teknologi dalam pembelajaran yaitu penggunaan infografi sebagai media pembelajaran. Infografis atau informasi grafis adalah representasi visual dari sebuah informasi, kumpulan data, dan desain. Nah, sebuah pembelajaran dengan media infografis ini akan memudahkan siswa dalam memahami materi, berpengaruh pada daya ingat dan daya nalar peserta didik. Berdasarkan latar belakang tadi, maka dapat ditentukan rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apakah ada pengaruh ekstrak buah nanas atau Ananas commosus terhadap mortalitas kutu rambut, Pediculus humanus capitis. Yang kedua, berapakah konsentrasi ekstrak buah nanas yang paling baik digunakan untuk mortalitas kutu rambut? Dan yang ketiga, bagaimana kelayakan infografis hasil penelitian? Nah, kemudian ada batasan masalah, yaitu yang pertama, objek dari penelitian ini adalah buah nanas, Ananas commosus yang diteliti berupa buah yang kering,
Yang kedua, pembuatan ekstrak buah nanas dengan cara dikeringkan kemudian di blender hingga halus. Yang ketiga, konsentrasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu 2%, 4%, 6%, dan 8%. Nah, yang ketiga, uji kelayakan infografis hanya sampai uji validasi ahli materi dan ahli media. Nah, kemudian ada tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui ekstrak buah nanas yang paling baik digunakan untuk mortalitas kutu rambut. Yang kedua, untuk mengetahui konsentrasi optimum ekstrak buah nanas yang paling baik digunakan untuk mortalitas kutu. Yang ketiga, mengetahui sumbangsi penelitian terhadap materi pelajaran animalia berupa infografis. Nah, kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui ekstrak buah nanas yang paling baik digunakan untuk mortalitas kutu rambut. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan infografis hasil penelitian uji ekstrak buah nanas terhadap mortalitas kutu rambut. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu, buah nanas tergolong dalam famili Bromeliaceae yang bersifat tumbuh di tanah dengan menggunakan akarnya. Nah, yang kemudian ada, menurut Debcast RI tahun 1995, ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan cara mengekstraksi zat aktif dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian, semua atau hampir pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang ditetapkan. Nah, kemudian ada kutu rambut atau yang dikenal dengan Pediculus humanus capitis ini merupakan ektoparasit yang hidup di kulit kepala manusia. Nah, selanjutnya menurut Pahlavi tahun 2013, infografis atau grafis informasi sebagai produk desain komunikasi visual merupakan hasil solutif tentang penyederhanaan konsep komunikasi. Nah, infografis ini mencakup presentasi visual yang dapat menjelaskan rangkaian cerita atau proses dari serangkaian data dengan menggunakan berbagai elemen seperti gambar, ilustrasi, tipografi, peta, dan visualisasi. Nah, kemudian yang terakhir ada Kingdom Animalia, merupakan mata pelajaran biologi yang memuat bahasan yang cukup luas tentang hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Nah, Kingdom Animalia ini terbagi menjadi dua, yaitu golongan vertebrata atau bertulang belakang dan golongan invertebrata atau hewan yang tak bertulang belakang. Kemudian ada penelitian terdahulu dari Otto Sahat Martua pada tahun 2016 yang berjudul Uji Efektivitas Daya Anthelmintic Ekstrak Etanol Buah Nanas Ananas commosus terhadap cacing Mesistosirus digastus secara in vitro. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas buah nanas sebagai anthelmintic terhadap M. digitatus secara in vitro dalam bentuk sediaan ekstrak etanol. Nah, yang terakhir ada metode penelitian. Nah, tempat penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Untuk waktunya itu dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober. Nah, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimental laboratori secara in vitro yang dilaksanakan di dalam laboratorium. Nah, desain penelitian ini ialah penelitian tindakan atau action research. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah kutu kepala manusia dan sampelnya itu kutu kepala manusia dewasa yang diperoleh dari rambut anak panti asuhan yang terinfeksi Pediculus humanus ini. Nah, alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa cawan Petri, pinset, tetes, handscoon, masker, dan sisir serit, timbangan analitik, gunting, blender, rotary evaporator, beker gelas, alat tulis, kamera, autoclave, kain hitam, nampan, toples kaca, waterbed, batang pengaduk, aluminium foil, stopwatch, dan wadah sediaan. Nah, bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu etanol 96%, aqua desteril, kutu rambut, ekstrak buah nanas, dan permetrin 1%. Nah, selanjutnya prosedur penelitian. Yang pertama, pembuatan ekstrak buah nanas atau ananas commosus. Yang kedua, pengolahan simplicia. Yang ketiga, ekstraksi sampel. Yang keempat, pembuatan stok variabel. Yang kelima, sterilisasi alat dan bahan. Yang keenam, penyimpanan larutan. Yang ketujuh, pengamatan.
Nah, kemudian yang terakhir ada analisis data. Analisis data ini dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis data hasil penelitian dan analisis data hasil validasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terjadi kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.